Milo tembak. Maju. Ya. Di masanya. Sebut saja Haji Darip, Sabeni, Haji Murtado, dan lainnya. Meskipun jagoan, tapi para ahli silat ini tidak memakainya untuk kejahatan. Justru mereka melakukan sebaliknya, termasuk memerangi para penjajah. Lalu, siapa saja jagoan silat Betawi ini yang konon sampai bikin penjajah ketakutan itu? Simak ulasan berikut. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Iya. 1. Haji Darip, Kiai jago silat, yang bikin penjajah geram. Jangan ngaku Betawi kalau tidak tahu tentang Haji Darip. Beliau adalah jagoan asal Klender, yang namanya sudah sangat melegenda. Haji Darip sejatinya adalah seorang mubalik. Bahkan, beliau pernah menuntut ilmu agama sampai ke Mekah. Namun, penjajahan yang tersaji di depan mata membuatnya memilih untuk berjuang dengan kekuatan fisiknya. Tercatat, Haji Darip sudah bolak-balik berurusan dengan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Bahkan, di masa penjajahan Nippon, Haji Darip bersama pasukannya berhasil mengusir Jepang keluar dari wilayahnya. Berkat apa yang pernah dilakukannya di masa lalu, kini nama Haji Darip diabadikan sebagai label jalan di daerah Klender. 2. Haji Murtado. 3. Sabeni, jagoan silat yang pernah bikin Jepang berlutut. Nama Sabeni juga sangat dikenal sebagai sosok legendaris di Betawi. Diceritakan jika ia adalah seorang pendekar yang menguasai Tenabang atau Tanah Abang. Tapi, Sabeni bukanlah berandalan. Ia justru banyak menghabiskan waktunya untuk membantu orang-orang sekitar. Sabeni sendiri juga bukan orang yang sok pamer meskipun jago silat. Menurut orang-orang, pria satu ini baru muncul jika benar-benar terjadi ketidakadilan. Di masa penjajahan dulu, Sabeni juga berjuang, makanya ia sangat disegani pula oleh penjajah, terutama Jepang. Bahkan, pernah ada cerita jika Sabeni ditantang oleh sekelompok pemuda ahli bela diri Jepang. Ketika itu Sabeni sudah sangat sepuh yakni berusia 80-an tahun. Tapi, tak disangka ia benar-benar berhasil melipat-lipat para pemuda itu. Akhir cerita, salah seorang komandan Jepang pun berlutut di hadapan Sabeni dan memintanya untuk melatih satu peleton pasukan. 4. Entong Gendut, jagoan silat condet yang ditakuti Belanda. Satu lagi sosok jagoan Betawi yang pernah bikin Belanda resah tak karuan. Pria ini bernama Entong Gendut. Jagoan silat ini memang dikenal sangat vokal terhadap Belanda. Bahkan, pernah pula ia memimpin sebuah pemberontakan petani di tahun 1916. Soal kesaktian, Entong Gendut dikatakan memang memiliki hal yang semacam itu. Dikabarkan, jika ia memiliki sebuah golok sakti, di mana ketika si golok dicabut dari sarungnya musuh akan terkena semacam halusinasi. Tak hanya itu, si ahli jagoan ini juga konon memiliki ilmu mukus alias menghilang. Sayangnya, Entong Gendut akhirnya mati tertembak oleh serdadu Belanda di saat yang tak terduga. Sama seperti si Pitung, konon, tewasnya Entong Gendut adalah lantaran peluru emas. Sahabat jejak beksi, luar biasa sekali ya para jawara Betawi tempo dulu. Mereka membela kebenaran dan keadilan dengan berjuang mati-matian.
Sayangnya, nama-nama itu sekarang sudah mulai dilupakan banyak orang. Bahkan, mungkin oleh generasi muda Betawi sendiri kurang dikenal. Sudah saatnya kita angkat lagi tokoh legendaris lokal. Biar kita selalu diingatkan akan sejarah.